Entah Anda seorang karyawan atau freelancer, kita semua kan kerja keras buat membangun masa depan. Tapi, ada satu hal yang bisa menghancurkan semuanya dalam sekejap. Nah, di bahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas gimana asuransi kesehatan itu bukan cuma soal bayar dokter, tapi lebih ke tameng paling penting untuk melindungi keuangan Anda. Coba deh, kita sama-sama jujur sama diri sendiri. Kalau, amit-amit ya, besok kita atau keluarga harus masuk rumah sakit, apa sih yang bakal melindungi tabungan dan semua hasil kerja keras kita? Ini pertanyaan krusial loh, karena yang namanya biaya medis itu bisa datang kapan aja, tanpa permisi. Bayangin deh, dana darurat, investasi, tabungan buat beli rumah, atau biaya sekolah anak yang udah dikumpulin susah payah, semua bisa ludes gitu aja buat nutupin biaya pengobatan. Buat seorang freelancer, ini double pukulannya. Pemasukan berhenti, tagihan malah numpuk. Buat karyawan pun, asuransi dari kantor belum tentu cukup kan? Inilah resiko finansial yang benar-benar nyata. Nah, kalau resikonya sebesar ini, kita jelas butuh solusi yang bisa dipegang, yang bisa diandalkan. Makanya, penting banget milih partner asuransi yang kuat dan terpercaya. Salah satu pemain kelas kakap di industri ini yang akan kita bedah sama-sama adalah Generali. Oke, angka pertama yang perlu kita tahu, 1831. Ini bukan sekedar angka tahun loh, ini bukti stabilitas. Bayangin, berdiri hampir 2 abad itu artinya Generalis sudah ngelewatin macam-macam krisis global dan tetap kokoh. Itu bukti kekuatan dan keandalan jangka panjang. Lanjut, 71 juta. Sebanyak inilah orang di seluruh dunia yang jadi nasabah Generali. Angka ini bukan cuma statistik, ini cerminan kepercayaan. Puluhan juta orang dan keluarga percaya sama Generali untuk melindungi masa depan mereka. Dan yang terakhir, 95,2 miliar euro. Wow, itu total premi yang mereka kumpulkan di tahun 2023 saja. Angka segede ini nunjukin kekuatan finansial yang luar biasa. Artinya, mereka punya kemampuan buat bayar klaim dan menepati janji ke jutaan nasabahnya. Oke, sekarang kita udah tahu kan seberapa besar dan terpercayanya Generali. Sekarang mari kita lihat gimana mereka bisa bantu kita. Karena kan kebutuhan tiap orang beda-beda, kita akan bedah 3 pilihan perlindungan utama yang mereka tawarkan. Masing-masing punya kelebihan dan ya ada harganya sendiri. Pertama, ini buat Anda yang nggak mau kompromi sama sekali soal kesehatan dan pokoknya pengen yang terbaik. Ini dia, opsi premiumnya Generali Healthcare Solution yang dirancang untuk ngasih pelindungan paling paling maksimal. Keunggulan utamanya, manfaat dibayar sesuai tagihan. Artinya gini, berapapun angka di tagihan rumah sakit, asuransi bakal bayarin sampai batas tahunan, tanpa ada batasan-batasan kecil untuk tiap jenis perawatan, jadi pikiran tenang banget. Nah, kekurangannya? Tentu saja, preminya yang paling tinggi. Opsi ini cocok banget buat karyawan di posisi penting atau freelancer sukses yang prioritas utamanya adalah perlindungan tanpa kompromi. Lanjut ke opsi kedua. Ini buat Anda yang smart secara finansial. Namanya Gen Healthcare Protection. Ini nawarin perlindungan yang lengkap, tapi ada beberapa fitur unik yang ngasih insentif finansial yang menarik banget. Bisa dibilang ini pilihan yang seimbang antara cakupan luas dan biaya yang efisien. Nah, yang bikin produk ini pinter itu fitur bonusnya. Kalau Anda sehat dan nggak ngeklaim, Anda justru dapat hadiah. Ada yang namanya no claim bonus. Ini bisa nambahin limit tahunan Anda sampai 50%. Terus ada lagi no claim discount yang bisa motong premi sampai 15%. Buat para freelancer yang pendapatannya mungkin naik turun, diskon premi ini bisa bantu banget jaga cash flow. Kekurangannya, ya Anda harus tetap sehat buat dapat keuntungan maksimal. Ini semacam taruhan cerdas untuk gaya hidup sehat Anda. Oke, pilihan ketiga. Ini dirancang khusus buat kita-kita yang budget conscious. Mau Anda freelancer yang baru mulai karir atau karyawan yang mau nambah perlindungan di luar asuransi kantor, Generali Light Healthcare ini nawarin solusi yang terjangkau, tapi perlindungan esensialnya tetap dapat. Kuncinya di sini adalah premi yang lebih enteng di kantong. Ada juga fitur kayak Light Saver, di mana Anda bisa milih bayar sebagian kecil biaya di awal, tapi sebagai gantinya preminya jadi jauh lebih rendah. Pilihan cerdas banget buat freelancer perintis atau karyawan yang butuh lapisan proteksi tambahan. Nah, kekurangannya, Anda harus siap keluar biaya sendiri kalau ada klaim, meskipun jumlahnya udah dibatasi dan terkendali. Intinya, ini perlindungan solid dengan harga yang sangat masuk akal. Oke, kita udah lihat 3 opsi yang beda-beda ya. Ada yang buat perlindungan maksimal, ada yang cerdas dengan bonus kesehatan, dan ada yang ramah di kantong. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, gimana cara milih yang paling pas buat Anda? Jawabannya ada di diri Anda sendiri. Coba tanyakan, apa sih prioritas utama Anda?
premi bulanan yang rendah, atau Anda lebih termotivasi sama bonus kalau tetap sehat? Atau mungkin Anda tipe yang penting tenang mau perlindungan terlengkap tanpa mikir-mikir lagi? Jawaban Anda bakal langsung ngarahin ke produk yang paling cocok. Biar lebih gampang, coba deh ikutin 3 langkah simpel ini. Pertama, tentukan berapa budget realistis yang bisa Anda sisihkan tiap bulan. Kedua, coba identifikasi kebutuhan utama Anda. Apa lebih fokus ke rawat inap, penyakit kritis, atau perlindungan buat sekeluarga? Dan yang ketiga, putuskan jangkauan wilayahnya. Cukup di Indonesia aja atau perlu juga cakupan sampai luar negeri? Pada akhirnya semua ini tuh muaranya cuma satu, melindungi masa depan keuangan yang udah kita bangun dengan susah payah. Jadi anggaplah asuransi kesehatan itu bukan pengeluaran, tapi investasi untuk rasa aman finansial Anda. Intinya tuh begini, kesehatan dan keuangan itu ibarat dua sisi mata uang yang sama. Nggak bisa dipisahin. Kita nggak bisa dong bangun rencana keuangan yang kokoh di atas fondasi kesehatan yang rapuh. Kalau kesehatan goyah, ya seluruh bangunan keuangan kita bisa ikut runtuh. Jadi poin paling krusialnya itu ini. Tujuan kita punya asuransi kesehatan adalah untuk memastikan semua mimpi finansial kita, mau itu beli rumah, mulai bisnis, atau pensiun dengan nyaman, tetap bisa jalan terus sesuai rencana, sekalipun ada risiko kesehatan yang datang tanpa diundang. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Setelah kita bahas semua ini, coba tanya lagi ke diri sendiri. Apakah rencana keuangan yang Anda punya sekarang ini benar-benar sudah siap dan cukup kuat untuk menghadapi guncangan akibat risiko kesehatan?